Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, selamat siang. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti perkuliahan yang sebetulnya di luar jam kuliah, dan saya jadikan satu supaya apa ya, sebetulnya lebih pada supaya berkumpul semuanya, dan saya juga mengurangi tenaga ini ceritanya. Terima kasih yang sudah bergabung, dan juga mungkin beberapa juga ada bimbingan skripsi saya atau juga beberapa bimbingan skripsi dari rekan-rekan saya, sambil menunggu juga apakah mungkin bisa dituliskan di kolom chat atau mungkin bisa dibuka mic-nya, apakah suara saya cukup jelas. Kita uji coba dulu. Jelas ya? Oke Mbak Ani, terima kasih sudah mewakili. Mbak Safira juga terima kasih. Mbak Valencia juga terima kasih sudah membantu. Sambil menunggu asisten saya masuk, bukan asisten ya, alumni sebetulnya, alumni yang nanti juga akan membantu saya mempresentasikan. Kemarin filenya sudah saya taruh di Google Classroom ya. Apakah nggak berkenan nih open videonya, atau memang ini jam siang ya, jadi enaknya sambil rebahan? Nggak apa-apa, it's okay. Baik, saya coba untuk share screen ya. Kita mulai saja, sudah 25 orang. Sebenarnya kalau 3 kelas ada kurang lebih 90-an lah ya, 90 lebih untuk 3 kelas. Tidak apa-apa karena memang ini di luar jam kuliah. Jadi semoga nanti yang lain bisa segera bergabung ya. Apakah teman-teman sudah selesai semua kuliahnya? Ataukah masih ada yang kuliah di minggu ini, di mata kuliah yang lain? Atau saya yang terakhir kuliahnya? Kita sambil ngobrol, sambil menunggu. Terima kasih Mas Van Syah ya, bisa open kamera. Jadi saya berasa nggak sendirian. Ada yang kuliahnya sudah selesai atau belum Mas? Atau masih ada yang kuliah selain saya? Nah, Mbak Ilma sudah bergabung. Mbak Ilma boleh open kamera dong, biar mahasiswanya biar adik-adiknya bisa kelihatan. Oke, saya coba share screen dulu ya. Semoga berhasil. Baik, sudah sekitar 40 orang yang bergabung. Mbak Ilma, apakah bisa open kamera ya? Jadi bisa. Ya Bu, sebentar masih uti-uti ini, maaf belum lama nggak nge-zoom lagi.
Nah, sudah Bu. Sambut. Ya. Nah, kalau begini kita setidaknya berasa ada temannya. Teman-teman semuanya, perkenalkan ini adalah Mbak Ilma Ainia, kakak kelas Anda yang sudah alumni. Dadah. Pakai dada-dada dulu. Hari ini kita santai ya, kuliah tapi santai saja. Harapannya supaya dengan kita santai itu apa yang kita bahas hari ini nanti biar cepat menyerap, dan sebetulnya hari ini secara teknis betul-betul sangat teknis, kita tidak mempergunakan banyak teori ya Mbak Ilma, kita hanya memberikan contoh-contoh, kemudian teori nanti bisa dicari sendiri, hanya saja karena ini nanti ada contoh-contoh di skripsi, berarti nanti kita memang ada teori sedikit yang kita singgung begitu. Nah, baik, sudah 47 yang bergabung. Terima kasih. Saya mulai saja ya, Mbak Ilma. Nanti saya coba share screen. Kalau misalkan nanti, moga-moga bisa. Nanti kalau misalkan nggak bisa, tolong ini Mbak Ilma pakai laptop lah mestinya ya. Pakai laptop? Ya, pakai laptop. Berarti nanti bisa saling membantu. Baik, saya mulai dulu perkuliahan siang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang, selamat bergabung. Semoga hari ini kita diberi kemudahan dan tetap konsentrasi di siang hari ini untuk selesaikan mata kuliah psikodiagnostik 1. Pertama-tama saya mohon maaf kepada seluruh mahasiswa karena perkuliahannya di luar jam kuliah, dan kemudian juga saya gabung ini dikarenakan kondisi kesehatan ya yang kurang fit beberapa minggu ini, sehingga saya menggabung. Dan hari ini saya akan coba share screen. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bisa masuk. Apakah nampak di situ? Atau masih proses? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah nampak ya? Sampun. Oke, baik. Nah, teman-teman semuanya, harapan saya siang ini kita diskusinya nggak usah serius-serius amat. Yang penting semua apa yang kita bicarakan di siang ini itu bisa nyampe di otak kita masing-masing. Dan juga harapan saya teman-teman bisa bertanya sebanyak-banyaknya karena slide kita amat sangat sedikit sekali banget. Kita hanya 12 slide di sini. Harapannya nanti bisa disambung dengan diskusi yang banyak daripada nanti slide-nya 30 dan kemudian nggak ada pertanyaan, rasanya lebih enak slide-nya sedikit saja. Nah, seperti minggu yang lalu dari beberapa acara IG Live, kemudian juga beberapa materi lewat WA, kita sudah berbicara banyak tentang wawancara. Mulai dengan definisi, mulai dengan wawancara ini untuk bidang apa saja, mulai dari klinis, PIO, pendidikan, kemudian juga kita sudah berbicara teknik-teknik wawancaranya di setting psikologi klinis utamanya, yaitu konseling. Kita juga sudah berbicara tentang apa itu attending, apa itu open question, apa itu parafrase, dan semuanya sudah kita bahas. Kalau nanti perlu kita lihat lagi ya, didengarkan lagi IGTV-nya atau dibaca lagi bukunya, dibaca lagi PPT-nya. Dan hari ini kita membayangkan kalaulah kita itu sudah melakukan wawancara, kita sudah omong-omongan, kemudian kita sudah dapat hasilnya, kita juga sudah tulis, terus kita mau ngapain? Apa yang sudah kita dapat dari informasi itu, dari siapa yang jadi interviewee kita, karena kita sebagai interviewer. Jadi hari ini kita membayangkan kita itu udah melakukan wawancara, sudah omong-omongan gitu, sudah dapat datanya, terus datanya ini baru kita olah.
Sehingga yang kemarin-kemarin mulai dari pendekatan, definisi, teknik itu udah anggap itu udah selesai semua. Nah, secara umum prinsipnya di prinsip umumnya sebentar. Ya. Apakah slide-nya berpindah atau enggak ya? Karena di saya ini enggak berpindah. Berpindah enggak kalau di sana? Belum Ya? berpindah. Di saya juga. Oke. Nah, apakah berpindah? Ampun. Oke, baik. Alhamdulillah, mungkin ini karena faktor sinyal. Nah, secara prinsip umum kita itu mulai membayangkan bahwa semua hasil kita ngobrol sama orang lain itu tuh sebetulnya itu adalah data. Jadi waktu kita katakanlah paling nggak enak gitu ya, waktu kita gibah gitu ya, sebenarnya itu kegiatan yang nggak baik banget. Tapi di saat kita ngobrol sama teman kita, itu sebenarnya juga sudah data. Dan data itu tergantung Anda mau olah atau tidak. Anda mau simpulkan apa tidak. Nah, kalau misalkan segala sesuatu kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, kegiatan ilmiah, tentunya ini sudah dipersiapkan sejak awal, beda dengan wawancara yang atau kalau kita berbicara di observasi ya, settingnya natural, settingnya yang tidak direncanakan begitu, tidak terstruktur juga, maka bisa jadi data-data itu ya hanya sebagai data-data tambahan saja. Tetapi pada prinsipnya segala sesuatu yang kita dapat dari orang lain lewat proses wawancara itu adalah data. Dan untuk mampu mengolah data dengan baik diperlukan sekaligus kecermatan dan kepekaan. Artinya apa? Pada saat kita bertugas sebagai interviewer, dan ini kembali lagi settingnya bisa berbeda-beda ya. Pada saat kita kuliah di WA selalu ditanyakan, kalau settingnya konseling berarti memang mengalir. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu boleh ditambahi, boleh ada probing atau bertanya ulang. Misalkan dia ngomong sedih, kita boleh nambahi sedihnya kenapa. Kalau dia ngomong sedih karena putus sama temennya, waktu itu putusnya bagaimana. Nah itu kita boleh kejar terus, itu kalau settingnya konseling. Tapi ketika settingnya misalkan kita sedang melaksanakan tes kecerdasan, misalkan settingnya adalah tes WISE. Nah kemudian di situ ada pertanyaan sebutkan 3 pahlawan nasional. Nah, itu memang sudah paten seperti itu, tidak boleh lagi ditambah-tambahi. Jadi bergantung dengan settingnya, tetapi pada prinsipnya apa yang akan kita olah si data wawancara ini itu memerlukan kecermatan mana yang harus kita tulis, mana yang ditaruh tidak perlu kita tulis, dan kita peka mana pesan-pesan yang penting dan mana pesan-pesan yang mungkin tidak begitu penting sehingga kita tidak harus menuliskan di dalam laporan. Kemudian kepekaan itu akan muncul seiring dengan pembiasaan dan pengalaman. Ya, pada saat saya mewawancarai di awal-awal saya lulus begitu ya. Kemudian saya dapat tugas membantu rekrutmen pegawai negeri sipil di Blitar di tahun sekitar 2009 di saat itu. Maka pada saat saya mendapatkan skrip tugas untuk mewawancarai, dan di situ sebetulnya saya diperbolehkan untuk probing atau bertanya ulang, tetapi karena saya tidak peka atau waktu itu saya belum banyak melakukan hal wawancara, maka saya lempeng aja nih sesuai dengan pertanyaan, habis itu jawaban saya tulis atau saya kasih kode, kemudian saya tanya lagi, kemudian jawabannya juga saya tulis. Padahal kalau teman-teman sudah terbiasa akan mengkombinasikan antara observasi dan juga akan mengkombinasikan observasi sama wawancaranya, itu tuh kalau ada sesuatu yang kelihatannya nggak pas, itu biasanya teman-teman bisa masuk di situ. Misalkan jawabannya, mengapa Anda melamar pekerjaan sebagai waktu itu ahli gigi. Jadi ini loh, saya lupa nama profesinya ya, tapi dia yang bertugas untuk membuat gigi. Jadi saya lupa nama profesinya apa. Nah,
ketika itu saya bertanya, kenapa kok Anda memilih profesi ini? Kemudian jawabannya, ya namanya juga coba-coba Bu, coba-coba. Nah, saya waktu itu ya hanya menulis coba-coba begitu aja. Padahal sebetulnya saya bisa ya, kalau peka saya bisa kejar itu. Misalkan coba-coba itu maksudnya apa, kemudian apakah pekerjaan sebelumnya itu juga berkaitan dengan pekerjaan ini. Nah, sebetulnya kalau sudah terbiasa itu akan gatel gitu ya untuk menambahkan jawaban-jawaban yang kita rasa itu bisa menambah info yang kuat pada saat nanti data disajikan. Hari pertama saat itu saya masih seperti hari pertama shift pertama di saat itu saya masih seperti itu, masih sangat saklek dan masih sangat kaku karena saya didampingi, kemudian saya sekalian belajar begitu. Meskipun di saat itu saya sudah psikolog ya, dan kemudian belajar dengan pendamping yang di sebelah saya, nanti gini Im, kamu bisa gini. Oh, ternyata ada perbaikan banyak sekali. Oke, siap. Nah, disitulah pembiasaan dan pengalaman. Nggak apa-apa sekali kita berasa tidak berhasil begitu ya, tapi selanjutnya kita bisa belajar lebih. Nah, kemudian kecermatan akan muncul melalui proses yang terstruktur dan dilakukan dengan penuh ketekunan. Artinya apa? Kita sudah paham SOP-nya, kita tahu bagaimana tata cara bertanya ulang, kita tahu ini jenis interview pada bidang apa, bolehkah menambahkan pertanyaan atau tidak, kemudian juga kira-kira ini hasil akhirnya akan diminta data yang seperti apa, tujuannya skripsikah, tujuannya penelitian sajakah, ataukah tujuannya akan disiarkan di misalkan mau dijadikan podcast kah atau apa gitu, kita bisa mengetahui dulu apa sih tujuan dari hasil akhir ketika kita akan melakukan wawancara tersebut. Dan kalau tekun rasanya sudah nggak boleh dibantah ya, sesuatu yang sudah tekun itu pasti akan menghasilkan kesuksesan. Kalau nggak suka tekun ya kayaknya agak jauh tuh ya suksesnya. Jadi memang tekun itu memang jadi wajib. Nah, kemudian langkah-langkah pengolahan data mencatat secara verbatim. Verbatim ini adalah catatan di mana kita memang menulis semua per kata, per kalimat dari acara sesi wawancara itu berlangsung. Jadi verbatim itu persis kayak pewawancara, terus yang diwawancarai atau konseli atau biasanya customer sama pimpinan misalkan, atau pokoknya siapa yang melakukan wawancara, interviewernya siapa, dan dijawab apa oleh interviewee. Nah, kalau misalkan di dalam skripsi berarti peneliti dan responden gitu ya Mbak Ilma ya. Nah, kemudian juga pokoknya itu deh, kan posisinya bisa ganti-ganti kan, dokter sama pasien, guru sama murid, atau pokoknya siapa saja. Nah, itu ditulis lengkap dari selamat pagi kalau itu pagi sampai dengan dari assalamualaikum sampai dengan wassalamualaikum, itu lengkap semua, itu namanya verbatim. Sehingga itu harus dicatat. Bu, kita catatnya susah nggak ya? Biasanya dibutuhkan rekaman. Karena kalau nggak pakai rekaman kayaknya nggak kuat ya, apalagi lagi seru-serunya begitu, kemudian kita lupa apa yang harus mau ditulis. Kalau memang boleh direkam, bisa melakukan rekaman. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kategori dari setiap frase atau serangkaian frase yang dinyatakan oleh interviewee. Kita masih ingat para paraphrasing? Paraphrasing adalah sebuah proses agak mengidentifikasi apa yang lebih inti dari serangkaian kalimat yang diucapkan. Jadi kategorinya orang ini itu apa? Nanti kalau di skripsi itu akan merujuk pada sebuah indikator teori tertentu. Tetapi kalau di luar skripsi, maka yang kita bicarakan sebelum kita melakukan wawancara, itu kan kita membuat guide wawancara, kita membuat panduan wawancara. Nah, pada saat membuat panduan itu, kita bisa bikin kategori-kategori sesuai yang kita inginkan. Misalkan, saya mau mewawancarai calon pasutri gitu ya, karena ini adalah konseling pernikahan, maka saya mau mewawancarai calon pasutri. Saya pilah-pilah kategorinya. Yang pertama pemahaman terhadap pola asuh gitu. Yang kedua pemahaman terhadap reproduksi misalkan. Yang ketiga pemahaman terhadap komunikasi dengan calon mertua. Jadi saya punya 3 kategori. Nah,
Nanti setelah saya ngobrol yang pertama pemahaman tentang pola asuh, saya kan akan bikin banyak pertanyaan tuh. Apakah Anda memahami jenis-jenis pola asuh misalkan? Nah, disitulah dari sekian yang dia jawab, saya akan mengambil atau melakukan parafrase. Saya akan mengambil titik-titik yang penting dari setiap kategori yang saya berikan. Nanti misalkan yang kedua, pemahaman terhadap reproduksi. Kemudian salah satu pertanyaannya, apakah Anda memahami apa yang dimaksud dengan menstruasi dan kemudian wet dream atau mimpi basah misalkan begitu, saya pahamkan dulu. Apakah Anda pernah mengecek kandungan atau apakah Anda pernah memeriksakan organ reproduksi Anda misalkan. Atau yang kemudian selanjutnya pemahaman terhadap mertua. Apakah Anda pernah bertemu dengan calon mertua sebelumnya? Apakah Anda pernah mengobrol? Nah, jadi kategori-kategori itu sudah dipisahkan sejak awal. Kalau nanti deskripsi ini sudah enak, sudah tinggal lihat teorinya siapa dan kemudian kita tinggal membuat indikator pertanyaan. Tapi kalau ini betul-betul wawancara yang dilakukan kayak nggak direncanakan begitu, nggak ada strukturnya di awal atau nggak ada guide wawancaranya di awal, kita tinggal patokin aja kita maunya apa sih ketemu sama orang ini, kita tuh mau ngobrolin apa dan apa yang mau didapetin, gitu ya. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan semua frase sesuai dengan kategori yang sudah didapatkan. Jadi misalkan kayak tadi saya mau kumpulin nih yang pemahaman dia terhadap pola asuh itu kayak apa? Misalkan saya mau kumpulin sampai sampai ada kata-kata mereka tidak memahami apa itu demokratis, mereka tidak memahami apa itu permisif, mereka juga tidak memahami apa itu neglected misalkan ya. Nah, berarti kemudian saya membuat kayak dalam kategori itu saya bikin kesimpulan-kesimpulan kecil. Nah, setelah itu menemukan kesimpulan tentang interviewee berkenaan dengan setiap kategori. Setelah itu sudah saya kumpulin tuh reproduksi nggak begitu paham, pola asuh nggak begitu paham, komunikasi ke mertua juga nggak begitu paham. Kalau mau disimpulkan, teman-teman boleh menebak dan menuliskan begitu ya. Kira-kira mereka itu siap menikah atau belum? Ya. Cuma ada jawaban dong. Siap atau enggak. Kira-kira ini Mbak Ilma bisa melihat kolom chatnya. Nah, sudahkah ada yang menjawab atau open mic? Kira-kira mereka dari 3 kategori ini sudah siap atau belum untuk menikah? Ada yang siapa? Sudah, tapi ini kayaknya tadi deh Bu, sudah Bu ini. Mungkin Karena tadi menjawab. Iya, menjawab yang menjawab. Sudah pada masuk, sudah Bu, mungkin itu. Oh ya, yang baik. Ini kayaknya sekarang belum deh. Nah, sekarang kira-kira itu dengan 3 kesimpulan tadi, tidak paham pola asuh, tidak paham tentang reproduksi, tidak paham juga tentang komunikasi. Siapa yang mau open mic? Oh, ini baru chatnya baru masuk semua ini. Belum. Mayoritas menjawab belum. Apa mungkin karena teman-temannya belum, jadi belum semua. Jadi belum semua. Nggak tahu ini barusan ngomong apa Bu Ima ya. Pokoknya belum aja. Maksudnya tapi saya belum aja. Tapi saya memahami karena memang jawabannya memang belum. Ya, jadi seperti ini teman-teman, bahwa dari hasil wawancara kita bisa paling tidak itu mengambil kesimpulan di awal dari setiap kategori yang sudah kita tetapkan, dan itu akan menyajikan data yang kalau ditanya gitu, misalkan saya sebagai psikolog marital counselor gitu ya, atau konselor pranikah atau konselor pernikahan juga, kemudian saya ditanya bagaimana Bu tentang kami berdua ini, atau mungkin anggota keluarganya bertanya bagaimana kira-kira itu anak saya siap nggak ya nikah. Paling tidak saya bisa memberikan jawaban, sepertinya perlu training dulu. Training tentang pola asuh, training tentang pemahaman organ reproduksi, training tentang bagaimana komunikasi dengan mertua. Nah, ini menjadi data yang bisa disajikan. Nah, itu ya. Jadi, kenapa sih wawancara ini menjadi penting dan bisa dilakukan sewaktu-waktu tanpa harus betul-betul merujuk pada sebuah teori yang biasa aja kita juga omong-omongan itu juga punya keinginan tertentu di setiap kita akan mendapatkan data apa. Hari ini saya ketemu Mbak Ilma, topiknya adalah tentang
mengolah data. Maka saya juga nggak akan nyerempet-nyerempet pertanyaan tentang Mbak Ilma nikahnya mau kapan ya. Nah, saya nggak mungkin kasih pertanyaan itu ya, karena hari ini kita tentang pengolahan data. Nanti kalau acaranya udah selesai, topiknya ganti, saya kategorinya ganti, saya bisa aja. Gimana nih Mbak Ilma? Sekarang apa acaranya udah selesai? Kita lanjutin curhat yang minggu lalu ya. Nah, jadi topik itu bisa berubah-ubah sewaktu-waktu. Oke, selanjutnya adalah jadi sudah tahu ya langkah-langkahnya, nanti akan praktisnya akan dijelaskan Mbak Ilma. Nah, selanjutnya di slide yang keempat, apakah sudah nampak? Nampakkah? Sudah. Sudah ya? Oke, baik. Nah, inilah format verbatim bisa seperti ini. Jadi ini bisa dituliskan siapa interviewer atau R, interviewee kita ambil belakangnya ya, interviewer karena kalau depannya sama-sama I kan. Jadi R itu apa? Nanti dia bertanya apa, misalkan kayak tadi apakah bagaimana selama ini Anda memahami tentang pola asuh anak misalkan. Kemudian jawabannya, pola asuh itu apa ya Mbak? Nah misalkan begitu. Oh oke gitu ya. Dari sini kita bisa paling enggak tema yang sudah kita tetapkan tadi atau kategori tadi, kita mengatakan pemahaman terhadap pola asuh. Nah kemudian nanti jadi kita bisa menanyakan sesuka hati kita, pola asuh itu mau 30 pertanyaan, mau 2 pertanyaan, mau 7 pertanyaan. Ini namanya verbatim, ditulis semua. Jadi interviewer, semua. Dan ini sesuai dengan kategori yang Anda inginkan. Prosesnya bisa seperti ini formatnya. Kemudian juga bisa seperti ini juga formatnya. Di awal kita sudah tentukan indikatornya. Misalkan yang di sini tadi ya, pemahaman terhadap pola asuh. Kemudian ini adalah pertanyaannya. Menurut Anda sejauh ini pemahaman terhadap pola asuh seperti apa pada anak? Kemudian dijawab oleh interviewnya, pola asuh itu apa ya Mbak? Kemudian nanti karena ini isinya sepertinya 2 ya, kita bisa lanjutkan dengan banyak kolom-kolom lagi. Kemudian kesimpulan di awal kita bisa menuliskan kesimpulan yang didapat dari tiap kelompok verbatim. Interviewinya. Jadi kita bisa mengatakan untuk satu topik ini apa-apa saja yang kita dapatkan dari interviewee. Misalkan interviewee tidak memahami pola asuh atau definisi pola asuh. Interviewee tidak memahami faktor-faktor yang membentuk pola asuh. Nanti ada lagi interviewee kurang memahami siapa yang bertanggung jawab terhadap pola asuh. Nanti kesimpulan akhirnya kita bisa menyimpulkan bahwa interviewee belum memahami betul tentang proses dan pengenalan pola asuh pada anak. 1 gitu ya. Nah, jadi sebetulnya ini contohnya sepertinya 2 baris ya, tapi sebetulnya itu bisa 30 pertanyaan, 40 pertanyaan, bergantung bagaimana teman-teman mengelompokkan. Tapi temanya tetap 1 tema dulu. Nanti tema yang kedua, pemahaman terhadap organ reproduksi. Bagaimana siklus menstruasinya, kemudian bagaimana kesehatan reproduksinya, apakah mereka memahami tentang alat-alat kontrasepsi dan sebagainya, kita bisa menanyakan dan kemudian kita bisa mencari kesimpulan awal dari setiap pertanyaan dan kemudian kesimpulan akhir dari setiap topiknya. Berikut pula misalkan juga pemahaman terhadap komunikasi pada calon mertua. Kita bisa juga bertanya, kemudian kesimpulan awalnya apa, ternyata bisa jadi kita temukan karena nggak pernah ngobrol dengan mertua, gitu ya. Kita bertanya, menurut Anda di bayangan Anda, karena belum pernah ngobrol dengan mertua, bayangan Anda mertua Anda itu seperti apa nantinya? Atau bayangan Anda kayaknya ibu dari calon suami Anda itu seperti apa? Nah, interviewee nanti menjawabannya ya moga-moga dia yang baik, dia yang bisa memahami saya sebagai mantu. Jadi nanti kesimpulan awalnya di sini bisa diisi klien berharap menginginkan ibu mertua yang bisa memahami dirinya. Nanti kesimpulan akhirnya bisa kita tulis sekian banyak itu apakah arahnya klien ini tampaknya mau belajar untuk berkomunikasi dengan mertua atau sebaliknya atau kesimpulan yang lain. Nah, sesimpel itu teman-teman,
nanti akan banyak contohnya atau kita akan mengupas satu contoh dengan agak dalam dari skripsi Mbak Ilma. Skripsi Mbak Ilma ini bisa dipakai sebagai contoh skripsi karena memang juga sudah jadi, sudah lulus. Bisa juga kita ambil secuil untuk kita pakai sebagai proses wawancara biasa. Kebetulan temanya agak serem ya dari dari skripsinya Mbak Ilma atau judulnya agak serem, jadi nanti jangan shock. Nah, seterusnya akan disajikan ekstrim ya. Jadi teman-teman siang ini saya kasih topik yang agak ekstrim. Moga-moga nggak ngantuk ya. Nah, seterusnya nanti akan dibantu oleh Mbak Ilma menjelaskan tentang bagaimana pengolahan data wawancara. Namun sebelum kita masuk pengolahan data wawancara ala skripsi, apakah ada yang perlu ditanyakan dari beberapa yang saya sampaikan? Karena nanti format tugas UAS-nya juga kurang lebih akan seperti ini. Kira-kira apa yang dibingungkan? Boleh open mic-nya, boleh juga menuliskan di kolom chat-nya. Oke, saya menunggu apakah ada yang ditanyakan sebelum nanti kita berpindah ke contoh skripsi dan contoh interview secara praktis. Saya izin tanya. Iya, yuk silahkan. Mbak siapa ini? Soalnya saya bukanya ini sih PPT, jadi nggak kelihatan. Mbak Ilma mungkin dibantu, Mbak siapa ini? Bagaimana ya? Mbak Tohara Tusari. Oke, ya baik Mbak Tohara, yuk monggo. Itu Bu, jadi untuk penulisan yang verbatim itu dituliskan wawancara ya. Kan soalnya itu kayak semuanya itu harus dituliskan tadi katanya. Betul. Terus kalau bisa itu harus menggunakan rekaman biar tidak ada yang ketinggalan gitu ya. Betul. Misalnya di formatnya itu setelah wawancara atau bagaimana? Apanya? Setelah wawancara? Setelah wawancara. Jadi maksudnya menuliskan verbatimnya? Ya, yang mengisi formatnya itu. Setelah wawancara. Jadi diselesaikan dulu wawancaranya. Boleh, jadi kan ada rekaman nih. Kalau kembali lagi kita juga izin pada siapa yang kita wawancarai ya, dengan tujuan untuk proses pembelajaran. Saya mohon untuk bila berkenan saya meminta untuk direkam. Tetap kita minta persetujuan terlebih dahulu. Karena ini tugas UAS, kalau misalkan dia tidak berkenan, ya wawancarai aja, ntar cari lagi yang berkenan, begitu ya. Karena ini tugas UAS. Beda cerita kalau misalkan nanti kita praktek dan dia nggak mau direkam, itu urusannya lain. Tapi karena ini tugas UAS, carilah yang mempermudah tugas UAS Anda, prinsipnya itu. Nah, jadi setelah beliau mau direkam, kita melakukan wawancara sambil direkam, Anda tetap melakukan pencatatan. Supaya kita terbiasa jikalau suatu saat nanti kita bertugas yang tidak boleh direkam. Jadi kayak kita itu terbiasa bikin simbol, bikin catatan cepat begitu ya dari apa yang dia bicarakan, dan saya yakin ketika proses otak kita ditambahi dengan mencatat semampu kita, itu akan lebih menguatkan memori kita daripada kita percaya sama rekaman. Ya, kalau tidak ada apa-apa. Kalau rekamannya terjadi sesuatu, insya Allah Anda yang akan menangis begitu ya, karena kehilangan data yang segitu banyaknya. Gitu ya Mbak Tohara. Jadi dicatatnya setelah selesai interviewee atau sedang melakukan interviewee semampunya. Ada feedback? Sudah paham Bu, terima kasih. Bisa kebayang ya, terima kasih. Yuk yang lain, ada yang bertanya lagi? Harapan saya ini diperjelas betul, supaya nanti ketika melaksanakan UAS itu sudah lebih mudah. Sudah ada bayangan mau ngapain aja. Atau mungkin sudah ada yang mempunyai tema tertentu. Ada lagi di kolom chat, mungkin coba dicek Mbak Ilma, apakah ada di kolom chat? Atau masih open mic? Kalau di kolom chat masih anyep. Oh masih anyep ya? Iya, masih anyep. Belum ada bumbunya ya? Belum ada. Oke, ada yang mau open mic? Silakan ditanyakan. Bu, untuk yang verbatim ini, ya. Yang slide sebelumnya ya Bu. Oke, slide sebelumnya. Saya naikkan dulu ya. Ini? Yang ini? Oh iya, itu format. Gimana? Ini yang tanya Mas siapa ya? Saya nggak bisa lihat soalnya. Alfansyah. Oh, oke, Alfansyah. Yuk. Yang ditanyain apa? Berarti yang slide yang tadi yang verbatim seperti ini ya Bu. Betul. Nanti
kalau tugas UAS-nya itu verbatimnya akan seperti ini. Lebih mudah seperti ini. Jadi nanti tema atau topiknya itu kan Anda tetapkan. Nanti kita belajar ya setelah Mbak Ilma nanti teman-teman akan punya bayangan enak pakai yang ini atau enak pakai yang kedua. Sebetulnya dua-duanya ini bisa dipakai. Cuma sepertinya di bayangan saya itu akan lebih enak yang kedua. Karena itu sudah didahului dengan topik apa yang mau dibicarakan, baru pertanyaannya di sebelah, jawabannya di sebelah, dan langsung diambil kesimpulan sementara dan kemudian kesimpulan akhir. Itu akan lebih mudah. Hanya saja ada juga yang seperti ini. Pertanyaan, jawaban, terus itu masuk tema apa. Pertanyaan, jawaban itu masuk topik apa, sesuai yang saya sampaikan tadi. Kira-kira ada feedback kah, Mas Alfansyah? Untuk pertanyaan di tiap tema itu ada pertanyaan atau hanya satu pertanyaan, Bu? Banyak pertanyaan. Lebih dari satu. Misalkan kayak tadi nih topiknya konseling Pak Sutri gitu ya. Kemudian tadi topik pertama saya bikin pemahaman terhadap pola asuh karena nanti suatu saat mereka akan punya anak. Nah, saya bisa membuat 30 pertanyaan. Kalau kuat ya konselingnya gitu ya. Atau saya mau bikin 10 pertanyaan. Itu suka-suka si interviewer. Kalau itu kita bebas menentukan pertanyaan. Kalau pada situasi tertentu ketika kita sudah dipatenkan pertanyaannya ya kita tidak bisa nambah-nambahin. Tapi kalau yang kita bikin sendiri, topik yang kita buat sendiri, kita bebas untuk mau menambahkan pertanyaan. Ini kan contoh aja nih, satu baris satu topik, satu baris satu topik. Sebetulnya bisa 50 baris satu topik boleh gitu ya. Ini hanya contohnya aja yang seperti ini. Misalnya bisa dipahami ya? Cukup dipahami kah? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Baik. Ada yang lain lagi yang akan bertanya? Simpel sebetulnya, pokoknya pertanyaan jawaban topiknya apa? Pertanyaan jawaban topiknya apa? Ada sebetulnya yang lebih rumit daripada ini, nanti betul-betul dikasih kode. Jadi misalkan topik A, kemudian pertanyaan baris keberapa, kemudian nah itu nanti Mbak Ilma deh yang akan nambahin gitu ya. Yang kode-kode yang lebih rumit ada, tetapi secara prinsip mudahnya karena ini masih psikodiagnostik 1, ini bukan mata kuliah metodologi penelitian kualitatif atau metodologi penelitian kuantitatif, maka saya buat simple dulu. Ntar teman-teman semester berapa ya Mbak Ilma? Metodologi? Biasanya semester 6 atau 7 biasanya. Nah, berarti nanti tahun depan ya, Anda akan mendapatkan yang lebih sedikit rumit daripada yang hari ini. Karena ini kan nanti juga beda lagi cara penyajiannya. Nah, betul. Nanti ada yang beda lagi. Oke, apakah ada lagi yang ditanyain? Cukup kita berpindah ke Mbak Ilma. Silakan Mbak Ilma, saya bantu untuk enter slide-nya. Nah, oke, waktu dan kesempatan saya berikan ke Mbak Ilma ya. Dari saya tutup dulu deh. Saya oper dulu. Oke, monggo Mbak Ilma silakan. Terima kasih Bu Ima atas kesempatan ini untuk belajar bareng ya ini. Kalau pinter-pinter amat juga belum bisa dikatakan. Cuma insya Allah saya berkesempatan untuk meng-share apa yang sudah saya dapatkan. Jadi di sini saya membawa tema pengolahan data wawancara dalam skripsi. Jadi dalam kurung dalam skripsi seperti itu. Nah, dalam next. Ya. Oke. Nah, dalam skripsi itu kan biasanya ada lampiran-lampiran dan lampiran-lampiran psikologi dalam penelitian psikologi itu memang lebih banyak dari lampiran-lampiran penelitian prodi lainnya. Alhamdulillah ya, jadi memudahkan sekali. Jadi dalam skripsi itu ada 3 macam data yang perlu disajikan atau 3 lampiran lah. 3 lampiran ini yang sangat perlu disajikan untuk penelitian. Yang pertama ada pedoman wawancara. Yang kedua lampiran verbatim dan yang ketiga reduksi data. Jadi kurang lebih ini untuk mengolah wawancara dan apa saja yang diperlukan dalam wawancara, kurang lebih ada 3 ini. Kemudian next. Nah,
Biasanya, enggak biasanya sih, memang sebelum kita wawancara itu harus menggunakan pedoman wawancara. Dan ini dalam skripsi besok kita memang diharuskan untuk mempunyai pedoman wawancara ini dalam penelitian psikologi. Mungkin kalau penelitian lain, penelitianku enggak diharuskan iki kok psikologi enek. Memang kita kan basicnya psikologi itu kalau tidak ada pedoman wawancaranya, sedangkan kita itu mempelajari perilaku orang lain. Kalau tidak ada pedoman wawancaranya, tidak bisa tahu indikator-indikator mana yang diharuskan untuk diungkap. Seperti itu. Jadi kedepannya nanti malah keteteran dan sebagainya. Apalagi kalau kalian asal-asalan kayak aku wawancara di pedomane wawancara aku dikerekne. Nah, itu sangat pertama capek, membuang waktu dan tidak dibolehkan memang. Jadi sebelum terjun itu harus pedoman wawancara, tidak boleh ngebut. Aku tak ngebut gak apa-apa kok langsung bab 4, bab 5, bab 6. Oh, tidak bisa seperti itu. Ada tahap-tahapnya. Jadi pedoman wawancara ini berupa daftar pertanyaan karena wawancara itu bertanya ya. Jadi sudah pasti berupa daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan apa sih yang diharuskan dalam pedoman wawancara? Nah, pertanyaannya itu berisi tentang poin-poin atau turunan atau subbab dari indikator. Biasanya kan dosen-dosen mungkin beliau bilangnya kayak turunan dari indikator atau subbab dari indikator. Nah, biasanya mahasiswa itu bingung. Lah kan indikator wis subbab dari teori. Lah kok dadak enek subbab-subbab mana? Nah, biasanya itu ada yang bertanya kayak gini. Loh Mbak, ini biasanya sharing. Biasanya kan adalah di tingkat yang tanya gitu kan, Mbak, lo indikator enek subbabnya apa aku harus membuat subbab lagi? Enggak perlu. Dari indikator kan ada definisinya. Katakanlah di situ definisi tentang indikatornya, mungkin kalian mau mengungkap dimensi tentang proses regulasi emosi. Kalau tema saya proses regulasi emosi. Nah, di situ nanti kan ada subbab-subbabnya ya, apa saja itu prosesnya. Yang pertama ada pemilihan situasi. Nah, di pemilihan situasi itu kan ada penjelasannya. Pemilihan situasi itu mendekati atau menjauhi situasi atau lingkungan yang ingin dihindari oleh si subjek. Nah, dari situ, dari pemahaman situ kan sudah ada dua pernyataan, 2 poin lah. Saya katakan poin biar nggak bingung subbab itu kayak gimana. Nah, ada 2 poin, mendekati atau menghindari. Nah, dari situ itu bisa dikembangkan pertanyaan-pertanyaannya. Jadi dari mendekati itu pertanyaannya apa dan menghindari itu pertanyaan apa? Pertanyaannya kayak gimana? Seperti itu. Kemudian pertanyaannya berapa ya Mbak? Kalau 1 boleh nggak? Waduh, jangan 1. Memang pertanyaan tidak dibatasi jumlahnya, tetapi sebaiknya itu dibuat sebanyak-banyaknya. Apalagi nanti kalau sudah diserahkan kepada dosen pembimbing, banyak yang dicoret-coret. Apalagi kalau membuat pertanyaan cuma sedikit lah, nanti pertanyaan cuma 10 setiap subbab itu 5. Tadi kan 2 kayak mendekati sama menghindar. Mendekati ada 5, menjauhi ada 5. Nah, 4-nya dicoret, tinggal 1 setiap subbab, kan bingung juga. Maksudnya dalam artian memang tidak dibatasi, tidak ada maksimal, tapi minimal jangan sedikit-sedikit sekali, seperti itu. Kemudian wawancara itu pertanyaannya harus berupa apa sih? Mungkin masih gremeng-gremeng atau masih gimana. Nah, pertanyaannya berupa pertanyaan terbuka. Kalau terbuka itu bukan pertanyaan nembak. Nembak itu kayak mau iya apa enggak kayak gitu. Nah, itu tidak boleh. Pertanyaan kualitatif, penelitian kualitatif atau dalam wawancara. Kalau wawancara itu kan dipakai dalam penelitian kualitatif kan. Nah, itu harus berupa pertanyaan yang bisa mengeksplor apa yang dirasakan atau apa yang dialami oleh si subjek. Kurang lebih pakai pertanyaan yang diawali bagaimana atau kenapa, boleh mengapa. Di sini contohnya bagaimana perasaan Anda hari ini, kayak gitu. Jadi si subjek bisa mengeksplor, saya hari ini Mbak
sedih karena belum makan. Terus saya ini anak-anak saya ini kan melas ya. Gimana Mbak, saya ajak makan ke rumah? Jangan baper dulu. kita lanjut saja dulu. Oh iya Mbak. Jadi kalau sudah tahu kondisi, biasanya kalau sudah tahu kondisi subjeknya seperti itu, setidaknya sebelum kita wawancara itu kita sudah menyiapkan sesuatu, apa itu, untuk apa ya, untuk suguhan gitu loh, untuk menghormati lah, bukan untuk menyogok biar nanti wawancaranya lancar ya. Ini tidak semoga tidak ada indikasi ke situ juga. Kemudian jadi pertanyaan tidak boleh apakah hari ini Anda sedih Mbak, kayak gitu. Nanti Mbaknya mau bilang enggak tapi sedih, mau bilang iya tapi nanti masuk langsung tak jawab iya, kayak gitu. Kayak beliau kan juga bimbang, dan kita juga tidak bisa mengeksplor apa yang bisa dirasakan oleh si Mbaknya. Jadi bagaimana perasaan Anda hari ini? Jangan langsung menembak. Kita juga tidak tahu kan dia lagi sedih atau lagi senang atau lagi marah. Siapa tahu pas murung itu kelihatannya sedih, ternyata marah, kan tidak tahu. Kemudian sebelum wawancara itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, memahami tema dan subjek yang akan diteliti. Biasanya kalau kita sudah tahu tema dan subjek yang akan, kalau sebelum wawancara dalam skripsi kan memang sudah ada teori-teorinya, judulnya juga sudah sering kita lihat. Cuma kadang kita itu tidak benar-benar tahu tema dan subjek itu yang akan kita teliti itu kayak gimana sih sebenarnya di lapangan, kayak gitu. Karena mungkin kita itu saat akan melakukan wawancara itu kita hanya konfirmasi kepada instansi yang terkait dengan subjek tersebut, biasanya gitu. Kayak biasanya kita mau melakukan penelitian ke sekolahan. Nah, kita biasanya cuma izin ke sekolahannya. Kita tidak tahu subjek siapa sih yang akan kita wawancara, kayak gitu. Nah, sebelum kita melakukan wawancara, perlu diperhatikan untuk memahami tema dan subjek yang akan diliti. Gunanya supaya kita mengetahui situasi dan kita bisa mengeksplor tema-tema yang sudah kita bawa. Kayak sebenarnya cocok nggak sih kalau untuk subjek ini, kayak gitu. Kemudian yang kedua, menghubungi subjek atau konfirmasi tentang penelitian yang akan dilakukan. Nah, ini juga perlu. Sebelum kita mewawancara itu kita harus konfirmasi dulu bahwa beliau itu mau apa tidak kita wawancara. Kalau kayak ini sudah diterangkan ya Bu, maksudnya di bab kemarin kan sudah kayak gini. Cuma saya mau mengulangi saja biar sebelum itu subjek itu harus benar-benar merasa sudah dikasih tahu. Soalnya dalam wawancara, dalam skripsi itu biasanya mereka lengah, karena kita kan cuma izin sama instansinya ya Bu, entah itu sekolahan atau dinas, kedinasan atau LSM, itu kita lengah, tidak menghubungi si subjeknya langsung. Jadi kayak pas wawancara terima jadi. Nah, terus kita tidak tahu keadaan subjek, ternyata loh kok kayak gini, tidak mau diwawancarai di sini kayak gitu. Nah, itu kadang ribet di kitanya. Kemudian meminta izin untuk melakukan perekaman data atau pengambilan data. Nah, dalam skripsi biasanya perekaman data itu mereka selalu, insya Allah selalu welcome. Cuma kalau pengambilan data ada beberapa subjek itu yang tidak mau diminta untuk difoto. Nah, itu kalau saya ini inisiatifnya bilangnya gini, nun sewu, ini gambar ini hanya ditujukan untuk ke dosen saya, supaya saya punya bukti ke dosen saya. Dalam artian kita tidak membeberkan ke publik ataupun kita pamerkan ke orang lain, meskipun itu teman dekat, teman apapun itulah, teman hidup atau apa. Nah, itu supaya si beliau itu mau untuk memberikan gambar atau pengambilan gambar, iya sih Bu, perekaman data atau ya. Oke, next. Siap. Terima kasih Mbak Ilma. Oke.
Nah, selanjutnya verbatim ya. Ini lagi mengulang lagi. Setelah kalau ini lampiran verbatim versi skripsi ya. Kalau tadi versi UAS yang akan kalian lakukan, kalau ini lampiran verbatim versi skripsi. Yang pertama, lampirannya itu berupa penulisan hasil wawancara. Dan hasil wawancara itu sesuai yang ada di lapangan. Jadi tidak boleh ditambah-tambahi sendiri, tidak boleh dikurang-kurangi sendiri. Jadi kayaknya ada yang kurang nih. Kayak ibu kayak tersirat gini sih, tersirat kayak gini sih. Terus kalian kayak membuat bahasa sendiri, tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan apa yang ada di lapangan atau yang ada di rekaman kalian kayak gitu. Kemudian menggunakan bahasa yang sesuai dengan hasil wawancara. Bahasanya itu juga harus sesuai. Kayak beliaunya pakai bahasa asing, which is apa for your information kayak gitu ya. Itu harus ditulis sesuai dengan hasil wawancara atau pakai bahasa Prancis, bahasa Arab, ahlan wa sahlan. Nah, itu juga perlu ditulis. Jadi tidak boleh diterjemahkan sendiri. Jadi ahlan wa sahlan artinya selamat datang kayak gitu. Ditulis selamat datang ahlan wa sahlan angel enggak boleh. Jadi harus sesuai. Kemudian jelas ya, Mbak. Harus jelas ya. Iya, harus jelas dan sesuai dengan data perekaman atau data yang ada di lapangan. Harus jelas, bukan harus jelas, harus sesuai. Kalau jelas ya jelas sih sebenarnya, cuma harus sesuai. Iya, benar Pak. Iya. Kemudian setelah menulis atau bisa dikatakan memindah data dari yang tadinya direkam ke penulisan, kemudian kita mengcoding. Nah, mengcoding ini mungkin nanti saya kasih tahu contohnya langsung ya. Kalau cuma diobrolin gini kan agak sulit ya membayangkan ya coding kayak gitu. Nah, tapi kalau coding itu intinya adalah mengidentifikasi kategori hasil wawancara, kemudian diberi label atau nama indikator. Jadi kan kalian sudah bertanya sesuai dengan pedoman wawancara dan pedoman wawancaranya tadi sesuai indikator. Nah, nanti dikumpulkan itu percakapan ini termasuk kategori apa kayak gitu. Nah, nanti kalau sudah terkumpul dikasih nama indikatornya ini apa. Kurang lebih gitu ya Bu, apa gimana? Enggak apa-apa, nanti di ini. Setelah ada contohnya akan lebih jelas. Lebih jelas, kurang lebih kayak gitu. Jadi coding ini sebenarnya pemberian nama wawancara ini indikator apa sih, menunjukkan indikator apa sih kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu kalau coding itu penamaan kayak gitu. Kemudian dalam lampiran verbatim, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama dapat melakukan wawancara kembali apabila hasil wawancara tidak mengungkap indikator. Nah, kan pada saat wawancara kan kita kadang asyiknya kayak ngomong, kayak ngobrol aja. Setelah kita tulis ternyata indikator ini banyak yang tidak mengungkap atau ternyata tidak mengungkap indikator yang kita ingin ungkap. Nah, itu kita boleh melakukan wawancara kembali. Seperti itu untuk melengkapinya. Tetapi tidak boleh kita inisiatif sendiri kayak wah kurang ini kok ya Ibu ya tersirat gini, tidak boleh. Jadi harus sesuai dengan data lapangan. Jika kurang kita mengambil lagi. Bukan jika kurang kita memanipulasi, tidak. Kita mengulang lagi, bukan memanipulasi. Oke? Kemudian yang kedua, sebaiknya tidak banyak menulis repo atau percakapan yang dilakukan sebelum dan sesudah melakukan wawancara. Jadi kadang-kala kan kita kalau ketemu orang baru itu kan banyak basa-basinya atau repo itu kan membangun hubungan. Biasanya assalamualaikum, waalaikumsalam, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Baik, bla 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 bla. Kalau di skripsi biasanya tidak perlu ditulis banyak-banyak banget. Ya intinya menggambarkan itu bahwasanya repo kayak gitu. Karena kalau kebanyakan itu nanti kamu sendiri yang susah untuk menulis kebanyakan kayak gitu. Jadi biar kalian juga cepat terhindar dari skripsi dan menulis lampiran verbatim yang sangat banyak. Karena biasanya ngobrol itu minimal 1 jam dan percakapan 1 jam itu banyak lembar. Jadi begitu. Apalagi kalau subjeknya lebih dari 4 ya, itu sangat itu ya.
menghabiskan kertas ya. Kertas juga. Ya. Seperti itu. Kemudian ya. Kemudian kenapa? Lanjut. Oh iya, itu. Kemudian yang terakhir ada reduksi data. Kalau reduksi data itu nanti juga ada contohnya, saya kasih contoh. Kalau sekarang kan masih awang-awang, kurang lebih pengertiannya kayak gini. Menyederhanakan data-data kasar atau mentah dari data lapangan. Jadi kalau data-data kasar atau mentah ini bisa dikatakan data-data verbatim tadi ya, yang sudah yang buahnya itu biasanya satu indikator ada banyak percakapan. Nah, itu kita sederhanakan. Nah, sederhanakan itu dibuat atau disajikan dalam sebuah pernyataan. Waduh, ini kok pernyataan. Mbak Ilma? Enggak, Bu. Baterainya ternyata ini lemah. Enggak apa-apa, nanti saya adik saya. Kemudian kenapa kok disederhanakan? Agar memfokuskan data mentah itu lebih bermakna. Jadi kalau pernyataan dalam lembar verbatim itu kan kalau orang baca itu kan masih mengawang-awang kan, mungkin kayak oh ini apa sih sebenarnya maksudnya. Nah, kita simpulkan lah, bisa dikatakan kita simpulkan itu dalam sebuah pernyataan. Nah, pernyataan itu memuat keadaan atau karakteristik subjek atau informan. Jadi keadaan atau karakteristik yang dialami saat wawancara itu. Kurang lebih kayak gitu. Nanti ada banyak pernyataan-pernyataan yang menggambarkan apa yang dirasakan atau karakteristik yang ada dalam subjek atau informan. Kurang lebih kayak gitu, Ibu. Oke, baik. Selanjutnya. Dan ya. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan wawancara. Kalau ini mungkin bisa dilakukan dalam segala wawancara ya, Bu. Betul. Enggak dalam skripsi aja. Cuma ini mungkin yang banyak teman-teman saya itu lupa juga kan hal-hal yang kayak gini, karena ini juga termasuk kode etik juga. Yang pertama adalah membuat inform consent. Nah, itu agak ini Bu belibet. Informed consent. Nah, ini biasanya ada lembar pernyataan bahwasanya Anda bersedia untuk diwawancarai, dan wawancara ini hanya bersifat penelitian. Jadi beliau juga tahu bahwasanya data-data ini akan diolah menjadi penelitian, bukan untuk bahan gibah. Maksudnya dalam artian kayak aku duwe iki lho jenenge wong iki ternyata wong iki enggak. Ini hanya dalam penelitian. Beliau juga tidak was-was, kita sendiri juga berlagak atau bukan berlagak sih, memang secara profesional seperti itu, harus seperti itu. Melakukan informed consent. Nanti juga ada ya Bu contoh informed consent-nya, Masnya? Iya, nanti ditunjukkan dari skripsinya Mbak Ilma aja. Yes. Kemudian yang kedua, pastikan subjek berkenan untuk melakukan wawancara pada hari dan waktu yang ditentukan. Nah, biasanya subjek itu dia sudah oke. Cuma kadang-kala kan kita kayak ngendang-ngendang ya, kayak senggangku saiki tapi subjekku kok enggak. Nah, kita tidak boleh mengegokan kita sendiri kayak tapi senggangku saiki subjeknya enggak lah, sebenarnya saenake data, enggak boleh kayak gitu. Karena kita itu kasarannya kayak kita yang meminta. Jadi kita yang harus memastikan bahwasanya yang kita minta itu bersedia untuk kita minta, bukan yang kita minta itu mengikuti yang yang meminta, kan nggak boleh. Itu namanya juga zolim juga ya Bu. Maksudnya memaksakan kehendak itu kan juga tidak boleh. Jadi pastikan itu pada hari dan waktu yang ditentukan. Jadi kalau kamu senggangnya biasanya kalian teman-teman senggangnya malam karena pagi itu kerja, sedangkan beliau itu kalau malam beristirahat, kita juga tidak boleh memaksakan itu. Kita kalau bisa kamu yang mengalah untuk mengambil libur. Kalau memang kalian kerjanya kayak kerja rodi sampai hari Minggu juga gitu ya, jadi kayak harus meminta izin untuk ya kalian ingin ini tugas selesai apa tidak, jadi kalian harus berkorban, salah satunya itu, kurang lebih kayak gitu. Kemudian kayaknya Anda ya, mungkin karena baterainya habis, ya. jadi terputus. Ya,
Baik, yang terakhir ini juga tadi sudah disampaikan, meminta izin melakukan pengambilan gambar untuk penelitian. Nah, teman-teman, pada prinsipnya setiap kali proses wawancara itu dilakukan, apakah ini dalam rangka menyelesaikan tugas UAS ataukah nanti betul-betul pada saat teman-teman perlu menyelesaikan skripsi, pada prinsipnya sedari awal kita belajar untuk membaca teori-teori apa saja terkait dengan apa yang mau kita dapatkan datanya. Misalkan kalau di skripsi nanti teman-teman mau mengambil judul kecemasan gitu ya, maka nanti teman-teman memang wajib membaca kecemasan itu apa. Kemudian yang mau dicari itu apa? Apakah faktor-faktor penyebab kecemasan? Apakah tingkat kecemasan? Ataukah mungkin aspek-aspek kecemasan? Atau kriteria cemas itu apa saja? Jadi hal yang pertama kita lakukan, termasuk nanti teman-teman belajar dari UAS ini adalah teman-teman ingin tema atau topik tentang apa. Bisa jadi tema yang kita pilih itu betul-betul sebagai sebuah variabel di nanti pada saat teman-teman skripsi, atau nggak jadi variabel juga nggak apa-apa, karena ini masih psikodiagnostik 1 ya, jadi nggak harus berupa variabel. Cuma kalau teman-teman mau belajar, sekalian saja variabel dalam psikologi yang itu nanti bisa berpusat pada teori. Nah, dari yang dipaparkan oleh Mbak Ilma, saya akan menunjukkan contoh skripsinya begitu ya, contoh verbatimnya, kemudian juga contoh reduksi datanya, kemudian bagaimana cara mengolahnya. Saya coba untuk stop share dulu. Ataukah sambil saya mempersiapkan ada yang ingin bertanya? Nggak apa-apa, ini nanti saya jawab. Ini Mbak Ilma mau ikut pakai HP ya. Nah, ini Mbak Ilma sudah datang. Bu. Sudah ya. datang pakai HP. Maaf Bu, Ya, saya tidak mengecek isi baterai laptop ini punya adik saya soalnya. Iya, jangan pengakuan dong. Baik, apakah ada yang pengen ditanyakan seputar, meskipun teman-teman belum skripsi ya, atau bagi teman-teman yang sedang skripsi, silahkan akan bertanya. Atau barangkali di sini ada teman-teman yang ikut join, yang belum yang OTW skripsi atau yang lagi mau revisi, bagaimana sih coding, dan sebagainya. Sebentar, saya coba untuk share skripsinya Mbak Ilma, tapi ternyata saya belum download dengan rapi. Saya coba. Ini sudah hilang ya? Screen yang tadi sudah hilang ya? Sudah, Bu. Oh, sudah hilang. Oke. Sambil saya mempersiapkan, teman-teman boleh bertanya pada Mbak Ilma, kira-kira apa yang mau ditanyakan supaya ada bayangan yang lebih. Kan semester 4 ya nggak jauh-jauh amat lah. Semester 4 kan udah 2 tahun lagi juga lulus kan. Mumpung masih jauh gitu loh. Mungkin teman-teman semoga 2 tahun lagi lulus. Amin. Silakan teman-teman, saya mempersiapkan dulu skripsinya. Silakan bercakap-cakap dengan Mbak Ilma. Yang mau ditanyakan apapun itu, insya Allah saya bisa menjawab. Silakan teman-teman, yuk. Mungkin mau silakan konsultasi judul juga boleh. Kenapa, Pak? Ya, konsultasi judul ya boleh. Silakan yang mau bertanya. Bentar, Mbak, bentar. Oh, bentar. Oke. Mungkin ada yang mau itu. Oh, ini ada. Mbak, kendala. Ini ada chat. Dibacain ya. Oh, Mbak kendala. Mbak kendala dalam wawancara apa saja, sama ada yang bertanya bagaimana dulu awalnya saat penentuan judul skripsi. Apakah ada tips atau yang lainnya terkait penentuan judul? Yang pertama kendala dulu ya. Kalau kendala dalam wawancara itu kurang lebih ini sama saja sih. Mungkin yang lainnya juga merasakan. Kalau kendala dalam wawancara itu penentuan waktu dengan subjek itu kadangkala tidak tentu.
Karena kadang subjek itu kalau yang sudah bekerja apalagi, nah itu kita yang harus menentukan sefleksibel kapan sih subjek itu, mungkin itu sih. Tetapi kalau subjeknya mahasiswa itu lebih enak karena mahasiswa juga fleksibel kan jamnya, maksudnya dalam artian kayak tidak harus menentukan bagaimana. Dan juga kalau kita membawa tema yang ekstrim, nah itu juga termasuk bukan kendala sih sebenarnya, mawas diri agar bagaimana kita tidak menyinggung perasaan beliau dan kita tidak mengungkap judgement terhadap apa yang mereka lakukan, kayak gitu. Kayak skripsi saya kan tentang orang dengan HIV/AIDS, tetapi dia itu tertular karena melakukan seks laki-laki dengan laki-laki. Nah, itu yang sangat ekstrim karena dia mempunyai 2 status. Yang pertama dia HIV, yang kedua dia merupakan LSL. Tidak bisa dikatakan gay ya, kalau dalam kesehatan atau dalam HIV itu ada sendiri namanya itu LSL itu. Nah, LSL sendiri ini sebenarnya tidak sepenuhnya bisa dikatakan gay. Kalau gay kan kayak homo gitu ya. Ini maaf kayak ngomongin seksualitas nggak apa-apa ya Bu? Nggak apa-apa. Ini kan sebagai realitas dan penelitian, nggak apa-apa. Kalau LSL itu lebih ke perilaku seksualitas. Kalau identitas itu kan lebih dia mengidentitaskan diri sebagai apa. Kayak saya itu gay loh, kayak saya itu lesbi loh, saya itu katakanlah biseksual loh. Nah itu namanya identitas. Kalau perilaku itu tidak selalu mengidentitaskan dia seperti apa. Kayak identitas itu juga bisa waria. Jadi penyebutan dia itu sebagai apa, nah itu namanya identitas. Kayak saya Ilma, nah identitas saya sebagai Ilma, saya wanita, berarti saya merupakan wanita. Dan perilaku, kalau perilaku itu tidak bisa menginterpretasikan identitas itu. Jadi perilaku dia itu seks laki-laki dengan laki-laki, tetapi dia mempunyai pacar, ada yang mempunyai pacar perempuan, ada yang mempunyai istri, kayak gitu. Dalam artian mereka itu tidak mempunyai identitas, tetapi perilakunya seperti itu. Jadi kayak itu kan sebenarnya, apalagi kita kan psikologi Islam, kadang kan kaget ya, kayak loh kok ternyata ada ya orang kayak gitu. Nah itu kita bagaimana mengendalikan biar kita tidak judgement terhadap perilakunya. Kita pure ingin penelitian dan mengungkap apa sih yang bisa kita ambil dari penelitian ini. Nah itu kita memawas diri agar tidak terlalu julid dan judgement kayak gitu. Tidak terlalu kepo kayak kita ingin tahu kepribadiannya. Bagaimana sih Mas Samen kok bisa masuk ke dunia ini? Nah itu boleh sih sebenarnya bilang kepo kayak gitu, tapi kalau tidak ada dalam wawancara sebaiknya tidak ditanyakan saat wawancara, atau memang pas wawancara mengalir pertanyaan itu nggak apa-apa. Kalau mengalir nggak apa-apa, jangan kamu tembak kepo gitu, kepo dulu jangan. Mengalir boleh, tapi kalau kepo yang terlalu berlebihan itu diharapkan jangan kayak gitu. Agar apa Mbak? Agar gimana? Agar kita juga menjaga profesionalitas kita juga. Kemudian kita juga menjaga agar si subjek itu agar kita tidak menimbulkan ketidaknyamanan terhadap subjek. Kan kita meminta data dalam penelitian. Nah, kayak gitu. Bisa diterima? Bisa Mbak. Jawabannya? Bisa Mbak. Mbak siapa ya ini? Mas Agus ya, Mas Agus bisa, Mas Agus ya, Mas Agus sudah paham dengan jawaban saya atau mau ditanya lagi? Sudah Mbak, sudah. Iya. Kemudian yang kedua, Toharotu Sari ini Mbak ya ini. Yeah. Mbak apa Mas? Ini Mbak Toharotu Sari. Itu Mbak. Iya. Ya, bagaimana dulu awalnya saat penentuan judul skripsi? Apakah ada tips atau yang lainnya terkait penentuan judul? Judul itu sangat dilema sekali ya bagi
bagi semua mahasiswa yang mau skripsi kayak aku mau judul apa dan lain sebagainya itu sangat dilema sekali sebenarnya. Karena fenomena itu sebenarnya banyak. Fenomena psikologi itu sebenarnya banyak. Cuma kadangkala kita itu jangan memaksakan fenomena itu harus kita ungkap ketika kita tidak mempunyai kapasitas di dalamnya. Maksudnya dalam artian ternyata kita itu masih kayak judgement, kayak sebenarnya saya penelitian ini kepo loh, kayak apa itu saya pengen tahu mereka itu hidupnya di mana, kayak gimana. Itu lebih baik dihindari kayak gitu. Jadi sesuai dengan kapasitas saya penelitian ini karena saya tertarik untuk meneliti tentang tema ini atau tentang subjek ini dengan tema seperti ini, kayak gitu. Nah, biasanya saya itu tanya ke teman-teman, kalau mau penelitian itu pastikan tempat penelitianmu itu mau menerima penelitianmu. Nah, itu untuk membuat kamu tidak sia-sia sudah ekspektasi sama judul itu. Biasanya saya gitu, tempat penelitianmu itu menerima apa tidak, subjekmu itu menerima apa tidak. Nah, itu pastikan kayak gitu. Biar judulmu itu biar judulmu itu bisa berlanjut dan sesuai dengan ekspektasinya. Ekspektasimu ding. Ekspektasinya. Kasih teman-teman kayak gitu. Oke, baik. Itu memang dirasakan oleh angkatannya Mbak Ilma dan sampai sekarang begitu ya, betapa dilematis sih mau ngajuin begitu kan. Iya. Diskusi begini kayaknya sudah yakin, ternyata tempatnya nggak mau Bu, tempatnya nggak mau diteliti, mundur lagi. Iya. Nah, untuk teman-teman yang sekarang masih semester 4, sepertinya teman-teman nanti pada saat skripsi akan lebih mudah karena kita sedang sedang menggodok untuk kurikulum nanti itu ada penelitian bersama dosen. Jadi nanti temanya itu akan ada tema yang besar yang itu akan disampaikan oleh dosen, dan nanti siapa yang berminat tentang tema ini itu nanti akan bersama dengan dosen, itu akan lebih mudah tampaknya nanti ya. Lebih mudah, itu temanya sudah dilempar ya Bu, maksudnya dalam artian sudah ada tinggal dilempar ke mahasiswa. Ini jadi, sudah lebih mudah daripada angkatan yang sebelumnya bingung-bingung. Masih dalam artian saya bingung ini kayak gitu. Cuma ya sekali ya. Betul, jadi mungkin bisa jadi lebih mudah, tapi bisa jadi juga lebih membingungkan karena mungkin tema yang dilempar dosen kok aku nggak enak sing paham, misalkan saya suka skizofrenia gitu ya, saya punya tempat praktek di RSBL, segala sesuatu yang berkaitan dengan skizofrenia boleh diteliti di sana. Tapi ketika teman-teman mau ketemu dengan orang yang baru pulang dari rumah sakit jiwa aja udah gemeter, kayaknya saya nggak sanggup deh. Nah itu harus sesuai kapasitas nggih Bu, maksudnya dalam artian boleh kepo, cuma kalau itu tidak kapasitasnya nanti yang susah kalian sendiri karena ini skripsi. Nanti di luar skripsi kalian boleh kayak mengikuti komunitas yang fokus dalam hal itu kayak gitu kan, kita juga terbantu ya Bu, dalam artian kayak tidak perlu skripsinya harus ini kayak gitu. Kalau kalian harus ini harus itu, nanti kalian juga lama bingungnya dan lama untuk selesainya. Ya, menyelesaikan dengan diri kamu sendiri itu. Kepo, nggak boleh ya. Silakan, yuk bertanya apa? Berarti kepo dilarang. Kepo itu dilarang ya Pak ya? Terlalu kepo itu. Bukan dilarang ya Mas, dalam artian ya gimana ya kalau terlalu kepo itu. Kalau dalam penelitian itu kan kita profesionalitas, bukan wepo kayak saya tidak bisa menggambarkan sih, maksudnya kepo banget sama yang katakan itu gimana. Dalam artian kalau dalam penelitian itu kepo itu boleh, tapi masih dalam konteksnya. Jangan terlalu ya Pak. Masih dalam penelitian itu. Mungkin jangan terlalu gimana. Jadi saya menambahkan aja. Iya. Posisi orang kepo itu sebetulnya sebagai bahan utama dasar kita untuk tertarik. Namanya orang mau meneliti itu butuh tertarik dulu. Kalau nggak tertarik, ini kita mau berjalan setengah semester nih, mau nyelesain skripsi gitu kan. Berarti kita butuh tertarik dulu di dunia itu, di tema-tema itu. Misalkan, ini teman-teman sudah bisa melihat slide, screen yang saya share? Sudah Bu? Sudah ya. Misalkan Mbak Ilma nih, saya kasih contoh. Mbak Ilma
pada saat PPL sudah masuk dalam komunitas KDS ya Mbak? Apa dulu Mbak? Iya benar. KDS ya? KDS Friendship Plus. Nah, KDS kalau di Friendship, Kediri namanya Friendship Plus. Ya. Nah, di saat itu Mbak Ilma sudah masuk di situ, jadi paling enggak informasi 1 atau 2 atau beberapa itu sudah dinikmati pada saat PPL. Sehingga kemudian menarik bagi Mbak Ilma untuk meneliti tentang topik yang serem ini, begitu ya. Sudah HIV lah, kan? Sudah perilakunya juga tidak biasa gitu ya, atau tidak pada umumnya. Ini situasi contoh penelitian yang agak ekstrim sebetulnya. Sebenarnya masih banyak tema-tema lain yang tidak se ekstrim ini. Nah, apa yang dimaksud dengan tidak boleh kepo terlalu berlebihan? Maka pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan dengan tidak mengganggu harga diri si klien. Bagaimana caranya supaya pertanyaan kita dapat banyak infonya, tapi itu tidak mengganggu? Berarti syarat utamanya adalah raponya harus berhasil. Jadi teman-teman kepo itu bisa mengartikan boleh, kepo juga boleh, nggak apa-apa. Yang dikatakan tidak boleh berlebihan itu jangan sampai pertanyaan itu menyinggung harga diri mereka. Tetapi orang itu tersinggung atau tidak tersinggung itu didahului oleh merasa bersedia atau dekat atau tidak, tetap secara profesional bersama si penanya. Jadi rapo atau repo atau itu nanti juga dilakukan toh di dalam tugas UAS ini, bagaimana mendekati si interviewer. Kalau interviewee ini sudah merasa bersedia, sudah merasa nyaman dengan kita, maka sebetulnya pertanyaan apapun itu akan cenderung mudah dijawab. Nah, tetapi kalau kemudian masih ada batas, mungkin ada rasa takut atau mungkin ada rasa jijik karena ini temanya agak ekstrim gitu ya, atau mungkin ada rasa sering-sering pengen bahkan mungkin keceplosan istighfar gitu ya, setiap kali dijawab kita pakai istighfar, setiap kali dijawab kita pakai istighfar. Nah, seperti ini membuat orang yang sedang menjawab atau responden yang sedang menjawab itu menjadi tidak nyaman. Jadi yang dimaksud kepo ini sebenarnya kan kata kekinian begitu kan, lebih berdasar slang Bu. Pengetahuan gitu. Paham ya. Oke, ini adalah judulnya regulasi emosi pada ODA dengan perilaku seks LSL. Nah, saya langsung menuju pada bab 2-nya, di mana Mbak Ilma ini menggunakan teori apa? Nampak ya? Di slide masih nampak ketika saya nampak Bu. Scroll ya? Oke, baik. Ini latar belakangnya. Nah, Mbak Ilma di dalam penelitian ini fokusnya adalah ada 2. Proses regulasi emosinya sama faktor yang mempengaruhi. Ya, teman-teman. Sehingga inilah topik utama yang akan dicari oleh Mbak Ilma. Nanti pada saat UAS, teman-teman boleh mencari judulnya apa, apakah regulasi emosi, ataukah kecemasan, ataukah personal branding. Mbak Ilma. Kenapa? Iya Bu, ini saya mencoba untuk pakai laptop lagi. Oh iya. Saya tak live yang HP ya Bu. Boleh, silakan. Biar kenapa? Nanti saya kalau Mas ya, saya lanjut. Kok judulnya beda Mbak? Apanya yang beda? Apanya yang gimana Mas atau Ila? Apa yang ditanyain? Ya. Oh, dimatikan ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kalau deskripsinya Mbak Ilma ini yang dicari itu adalah ini, proses regulasinya kayak apa sih, ODA LSL itu, terus faktor-faktornya apa sih. Jadi, saya langsung berpindah pada bab 2. Karena Mbak Ilma ini, karena ini settingnya adalah skripsi ya, maka di sini Mbak Ilma harus memahami apa itu regulasi emosi. Kemudian Mbak Ilma juga harus ada teori yang mengatakan faktor-faktornya itu apa saja, prosesnya juga apa saja. Dan semua skripsi harus berbasis dari buku. Tidak boleh berbasis untuk bab 2-nya ya, untuk rujukan teorinya itu tidak boleh dari jurnal, harus dari buku. Nah, di sini Mbak Ilma belajar nih
proses regulasi emosi. Oh, ternyata di sini tuh ada situation selection. Pemilihan situasi. Nah, attentional apa namanya? Apa ini, Mbak? Attentional deployment. Nah, kemudian cognitive change. Ini ada semua ya. Teman-teman yang ini masih mata kuliah psikodiagnostik 1, ini tampaknya agak mengagetkan, bisa jadi gitu ya. Bisa jadi, jangan dikira menghantui ya. Skripsi itu ternyata sebenarnya enak. Iya. Sebenarnya enak, Mbak, ya. Iya. Jangan sering-sering tapi ya, sekali aja ya. Skripsi itu sekali aja. Iya, sekali saja dan secepatnya. Nah, selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang dicari tadi. Tema topik utamanya adalah faktor-faktor. Maka ada 2 hal kan tadi yang di atas proses sudah dicari. Kemudian yang kedua adalah faktor-faktor. Ada hubungan antara orang tua dan anak, ada umur dan jenis kelamin, ada hubungan interpersonal. Ini adalah sub dari topik. Ya, sub dari topik. Tadi kan yang di atas tadi kan topiknya apa sih? Oh, topiknya ada 2. Topiknya faktor yang mempengaruhi regulasi, sama topik yang pertama adalah proses regulasi. Nih, jadi kita sudah belajar sampai ke topik. Oke, saya stop share-nya di sini. Saya akan berpindah pada lampiran verbatimnya. Supaya teman-teman bisa ada bayangan ya. Sebentar. Mana tempatnya ya? Oh, sebentar. Kayaknya masih error ini. Tadi saya sudah sempat buka. Saya saja, Bu. Saya sudah. Iya, sudah bisa share screen. Oke, ya udah. Silakan Mbak Ilma. Bisa ditunjukkan verbatimnya seperti apa contohnya? Sebentar. Ini kok error juga? Tambah. Sudah sebentar. Ini. Nah, sudah kelihatan nggih, Bu? Sudah. Ini screen-nya. Iya, udah, Mbak. Nah, ini contoh dari pedoman wawancara tadi. Di sini kan ada beberapa indikator. Tadi kan saya membawa tema tentang proses dan faktor. Di sini kita membahas proses dulu. Apa kita melihat dulu ya, Bu? Melihat dulu proses regulasi emosi ini. Di sini ada indikatornya di sebelah kirinya. Situation selection atau pemilihan situasi, di situ ada pertanyaan. Nah, pertanyaan ini lah itu yang tadi dikatakan turunan dari subbab atau poin-poin dari indikator. Jadi dibuat dengan pertanyaan seperti ini. Di sini saya bisa menampilkan 7 pertanyaan dari satu indikator. Satu indikator saja loh ini. Ini sudah 7 pertanyaan. Jadi apa itu? Memang kita kalau kualitatif itu harus mengeksplor apa saja yang bisa kita ambil dari penelitian ini, apa saja kita eksplor. Karena kita tidak tahu sebenarnya ini apa sih yang bisa kita simpulkan dari penelitian ini kayak gitu. Atau apakah harapan kita dengan kenyataannya ada di lapangan itu sesuai atau tidak. Nah, itu kita bisa tahu nanti dengan hasil wawancara. Cuma pedomannya harus sesuai dengan indikator. Di sini ada 7. Apa yang Anda lakukan pertama kali ketika mengetahui diagnosis penyakit Anda? Jadi mungkin kalau orang awam akan mengira-ngira mereka mungkin mereka akan menangis dan kaget, tapi ternyata ada juga yang tidak kaget dan menangis karena mereka itu sudah tahu pergaulannya seperti apa. Nah, itu kan di luar ekspektasi kita. Masih dalam artian, siapa sih orang yang tidak kaget mendapatkan penyakit seperti itu? Nah, ternyata di lapangan ada juga yang tidak kaget tapi sebelumnya sudah mengetahui pergaulannya seperti apa, kayak gitu. Nah, kemudian indikator selanjutnya ada modifikasi situasi. Di sini juga ada 7 pertanyaan. Dan seterusnya, kemudian ada lagi topik selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi emosi. Tadi juga di bab 2 sudah ditampilkan ya, Bu. Saya agak saya lama tidak berbicara di presentasi, jadi ini saya selama ini di balik layar.
Jadi iya, saya selain di balik layar. Jadi di sini kalau faktor-faktornya tadi ada 3 ya, tentang hubungan interpersonal atau hubungan dengan orang tua, bahkan ada tentang umur dan jenis kelamin. Jadi saya dulu pernah tanya apa ya Bu, yang jenengan jangan tanya ini gitu, apa ya Bu, saya agak lupa sih. Saya juga lupa. Ya saya juga, padahal saya ya Bu yang jenengan bimbing, maksudnya saya yang seharusnya lebih itu ingat karena jenengannya bimbing banyak. Jadi kayaknya saya pernah itu tanya tentang kodrat sih, mungkin itu yang jenengan coret itu, tentang apakah Anda menyesali kodrat Anda sebagai laki-laki. Kayaknya itu yang Bu Ima coret, karena itu nanti enggak lah. Ya enggak, maksudnya dalam artian apakah Anda bagaimana Anda menerima takdir Anda sebagai apakah bagaimana Anda menerima takdir Anda sebagai LSL? Saya pernah tanya kayak gitu. Nah, itu yang apa itu yang Bu Ima lebih baik jangan bertanya kayak gini, lebih baik diolah lagi kayak gitu. Karena memang penelitian ini basicnya penelitian, bukan kayak gitu kan, kayak kita menjudge ya, bukan menjudge sih sebenarnya, kayak menjurus kayak emang kenapa kalau saya LSL kayak gitu. Jadi lebih baik dihindari kayak gitu, lebih ke mengalir saja, karena ini kan temanya ekstrim juga kayak gitu. Mungkin itu Bu ya. Kemudian ditunjukkan aja langsung verbatimnya. Nah, di sini verbatimnya tadi kan pelabelan ya sebenarnya. Setelah direkam kemudian ditulis apa aja isinya, kemudian diolah seperti ini kurang lebih. Jadi ada dimensi itu saya coding D1, jadi dimensi 1 atau indikator 1. Nama dari indikatornya adalah situation selection ini. Nah, di sini ada juga penomoran. Coding 1, 2, 3, 4 itu adalah wawancara pertama, baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Kayak gitu. Jadi baris pertama itu saya bertanya, baris kedua jawaban, baris ketiga ada pertanyaan dari saya lagi, dan seterusnya kayak gitu. Kemudian untuk memudahkan siapa yang bertanya dan interviewer sama interview kayak gitu. Nah, itu saya pakai nama-nama atau tadi apa Ibu namanya? Inisialnya saya pakai I karena nama saya Ilma, dan S1, subjek 1. Saya tidak akan di sini saya tidak memberikan nama beliau, dan inisialnya juga tidak saya lampirkan karena saat itu beliau tidak berkenan untuk ditampilkan namanya kayak gitu. Jadi saya merahasiakan. Bukan berarti saya merahasiakan ini saya juga memanipulasi. Tidak, ya terbata-bata. Tidak, karena kalau rekaman juga ada, gambar juga ada. Jadi ketika dosen bertanya, mana rekamanmu? Tapi kemarin juga ditanya sih saat skripsi, apakah ini ada buktinya kayak gitu kan? Saking saya membawa tema yang ekstrim, jadi dosen saya ada yang bertanya, apakah ini ada buktinya, gambarnya? Dilalah ada, dan wajahnya ada. Tapi itu untuk dosen saya, dan saya sudah izin kayak gitu. Ketika saya tampilkan juga saya blur kayak gitu. Seperti itu. Jadi kurang lebih kalau dalam wawancara kualitatif dan dosennya Bu Ima seperti ini. Karena setiap dosen pembimbing itu biasanya ada ciri khasnya sendiri pedoman wawancara. Nah, kalau Bu Ima ini ciri khasnya seperti ini atau pedomannya seperti ini. Jadi nggak usah bingung-bingung besok kalau pedoman wawancara, lembar cara mengolah wawancara aku gak enak pedomane sih, gak apa-apa. Tanya kakak tingkat yang kemarin dibimbing oleh Bu Ima. Nah, itu bisa menjawab kebingungan Anda. Jadi tidak perlu risau dan sebagainya. Seperti itu. Ya, mungkin nanti bisa ditunjukkan reduksi datanya ya, Bu Ilma. Oke. Karena ini kan panjang, 72 halaman. Iya, ini lah itu. Kalau kualitatif capek di ngetik, kalau kuantitatif capek di revisi angket. Ya, jadi semuanya ada susah dan mudahnya. Ya semuanya begitu, Pak.
Sebentar ya Bu, ini kok banyak sekali ternyata. Oke, nah ini adalah reduksi data hasil wawancara. Di sini tadi reduksi menyederhanakan data-data yang kasar atau data-data dari lembar verbatim tadi ke data-data yang lebih bermakna. Jadi ini sebuah pernyataan dari apa yang terjadi atau keadaan si subjek atau karakteristik si subjek. Di sini si subjek itu dari indikator pemilihan situasi saya bisa mereduksi data atau bisa menyimpulkan bahwa subjek 1 itu kaget atas statusnya tetapi menerima. Jadi ketika dia HIV dan juga dia LSL kemudian HIV, dia kaget tetapi dia menerima karena memang konsekuensinya kayak gitu. Kemudian subjek 2 ini awalnya tidak percaya dan stres. Jadi dia denial, menolak status saya. Saya enggak kok, enggak HIV saya masih sehat kayak gitu. Seperti itu. Kalau yang kedua itu enggak kaget tapi enggak percaya saja. Yang ketiga tidak kaget dengan statusnya karena sudah tahu teman-temannya terkena lebih dahulu. Nah ini yang tidak sesuai ekspektasi kita yang ternyata loh malah gak kaget kok siap-siap kayak gitu. Kemudian yang keempat, subjek 4 itu merasa tidak percaya dan berpikir hidupnya tidak akan lama lagi. Nah ini lebih ke kaget dan stres. Kalau tadi kaget tetapi menerima, kalau ini stres. Jadi lebih ke gak mungkin nih hidupku dilungkas berakhir kayak gitu. Nah itu untuk subjek keempat. Nah reduksi data ini bisa kita ambil dari wawancara-wawancara yang sudah kita lakukan. Kita simpulkan poin-poinnya supaya kita sendiri kalau lanjut ke bab 5 kita bisa tahu bahwasanya ini loh yang kita dapat dari hasil wawancara kayak gitu. Bukan begitu nggih Bu Ima? Ya. Oke, nanti mungkin bisa dilanjutkan sampai bawah seberapa sih reduksi datanya. Ya, ini. Wow, juga banyak ya ternyata saya Bu. Ya, saya kan cuma ngecek aja, nggak ikut mengetik ya. Iya Bu. Ini juga pada saat modifikasi situasi, jadi apa saja yang mereka lakukan dan apa saja yang poin-poin yang bisa kita ambil. Nah di situ juga ada berusaha sehat untuk membuktikan diri ke keluarga atau awalnya marah karena ada yang membocorkan. Pada saat situasinya seperti itu awalnya marah si subjek itu karena ada yang membocorkan status HIV-nya. Karena sebenarnya status HIV itu kan tidak boleh disebarkan oleh orang lain. Kalau dirinya sendiri itu dirinya sendiri mau open, itu boleh. Kalau dirinya sendiri, kalau orang lain mau mengopenkan dia, statusnya dia ke khalayak lain, itu tidak boleh sebenarnya kayak gitu. Dan ada undang-undangnya sebenarnya. Kemudian ini reduksi data ya, yang masalah proses. Reduksi datanya juga ada 2, ada proses dan faktor. Itu keduanya disendirikan, tidak boleh dicampur aduk karena nanti pengolahan datanya juga sendiri-sendiri. Kalau campur aduk kalian juga bingung sendiri karena ini basicnya penelitian, jadi semua step by step kayak gitu. Nah ini yang reduksi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Oke. Baik, oke Mbak Ilma, terima kasih. Bisa bisa di stop screen-nya dan karena ini sesuai dengan rencana kita bahwa perkuliahan ini akan berakhir di jam 2:30 dan ini kebetulan juga sudah 2:30, maka saatnya sesi tanya jawab bila mana memang perlu ditanyakan. Lebih pada posisinya bagi yang sedang skripsi, silahkan tentang skripsi. Bagi teman-teman yang untuk rencana UAS psikodiagnostik 1, teman-teman akan saya berikan tugas untuk mewawancarai. Pasti, karena ini memang topiknya wawancara. Kalau dulu sudah observasi, nanti akan diganti dengan wawancara. Nah, lebih mudahnya nanti teman-teman silahkan mengambil topik apapun itu. Jadi karena masih semester 4, teman-teman bebas ya, topiknya bebas. Jadi nanti topiknya bebas. Yang pasti teman-teman belajar untuk mencari teorinya.
Jadi misalkan topiknya mau kecemasan, misalkan gitu ya. Nah, kecemasan berarti nanti teman-teman baca teori tentang kecemasan. Nah, di situ dapat apa? Topik apa yang mau dipakai? Misalkan faktor yang mempengaruhi. Cukup satu topik saja untuk UAS ini. Jadi nggak kayak skripsi yang banyak ya. Cukup satu topik saja. Kemudian teman-teman bisa turunkan ke pertanyaan, dan pertanyaannya terserah teman-teman, paling nggak minimal 10 pertanyaan untuk kepentingan UAS. Bebas Bu ya, bebas ya. Bebas. Cuma saya minta untuk minimal 10 pertanyaan. Jadi nanti sesuai dengan topiknya apa, Anda bikin 10 pertanyaan. Dan di dalamnya itu teman-teman mencoba untuk melakukan identifikasi dari yang pernah saya ajarkan di IG Live kemarin, mana yang open question, mana yang attending, mana yang conclusion. Masih ingat ya yang kemarin? Cobalah untuk memberikan pernyataan itu. Sekaligus itu nanti belajar di psikologi konseling di semester depan. Nah, persisnya apa-apa saja akan saya tuliskan di Google Classroom ya, mengenai apa yang perlu dipersiapkan. Dari sekarang cari interviewee yang bisa kooperatif dijadikan UAS. Nah, PR-nya itu dulu. Dan kalau misalkan bisa direkam, jadi cari yang kooperatif. Itu perlu sekali. Satu interviewee saja. Satu saja cukup. Nah, jadi untuk PD1 ini saya karena situasinya juga pandemik ya. Bu, harus ketemu langsung, tidak harus. Teman-teman boleh melakukan video call atau voice note juga boleh. Cuma kalau yang bisa bertemu langsung atau bisa melihat ekspresinya itu jauh lebih bagus. Tatap muka Bu ya, tatap muka. Betul, ya. Iya, betul. Itu nanti bisa lebih bagus karena nanti bisa lihat ekspresinya sehingga bisa ditambahkan observasinya. Misalkan pada saat menjawab interviewinya sambil menunduk atau bagaimana, itu kan kalau tatap muka itu akan bisa lebih enak. Sambil gigit-gigit jari atau sambil bermain ya. Itu kan sambil senyum Mbak ya. Nah, misalkan ya, begitu bisa. Nanti bisa dicatat sebagai data observasi. Oke, teman-teman, apakah ada yang ditanyakan kembali di rencana UAS atau teman-teman yang sedang skripsi bisa bertanya ataukah Tadi di kolom chat ada yang belum saya jawab sih Bu. Oh iya, silakan dijawab dulu. Yuk. Iya. Sebentar, kolom chatnya belum belum kelihatan. Iya, yang terakhir Bu. Rihandini, apa yang membuat Mbak Ilma, ini saya bacain ya teman-teman. Apa yang membuat Mbak Ilma mengambil judul dengan subjek tersebut yang mungkin bisa dikatakan terlalu ekstrim untuk dibahas, dan bagaimana cara Mbak Ilma mendapatkan narasumber yang mungkin juga susah dicari? Nah, ini makanya ya. Ini ya, silakan. Salah satu tips untuk kalian yang ingin mengambil judul-judul ekstrim, subjek ya. Kalau tema-tema kan mungkin fleksibel. Maksudnya dalam artian kalian ingin membahas tema yang seperti apa, subjeknya seperti apa, nah itu bisa berkesinambungan. Cuma salah satu tipsnya itu adalah benar apa yang dikatakan Bu Ima, repolnya dulu dibangun. Jadi kalau yang ekstrim-ekstrim itu, kalau repolnya itu belum dibangun, kita mengulik sedikit pun tidak akan keluar. Jadi bahkan beliau itu tidak akan open status yang sedang mereka alami, entah itu perilaku seksnya atau penyakit yang bukan penyakit ya Bu, virus ya Bu, itu virus bukan ya, kalau penyakit itu yang menyertai virusnya. Nah ya, virus yang ada di dalam tubuhnya yang sedang dia derita kayak gitu, yang sedang dia ya. Nah kemudian bagaimana cara saya mengambil narasumbernya? Nah ini saya itu menjadi relawan HIV/AIDS di komunitas KDS Friendship Plus. Jadi kurang lebih saya selama ini atau selama
kuliah kemarin ya, selama menjadi mahasiswa. Kalau sekarang kan sudah tidak mahasiswa, jadi sudah tidak bisa seenaknya karena terbentur kenyataan, harus move on. Jadi selama saya mahasiswa itu saya mengeksplor kapasitas saya itu bisa masuk kemana saja. Jadi dalam artian komunitas ini saya masuk, komunitas ini saya masuk. Jadi dari situ saya bisa membaca bahwa saya bisa menanyai narasumber seperti ini karena ternyata kapasitas saya bisa untuk diterima oleh mereka juga. Jadi dalam artian ada feedbacknya lah, ada feedbacknya. Kalau kita sudah open tapi mereka tidak open, nah tidak ada feedback, jangan dipaksakan. Karena pertama subjek-subjek seperti itu sangat sangat menutup diri. Jadi untuk identitasnya itu bisa bisa dia sembunyikan dari siapapun, entah itu keluarganya atau temannya, itu bisa mereka sembunyikan dan bertahun-tahun. Jadi kalau kita reponya dari awal tidak baik, jadi keluarganya saja tidak diberitahu, apalagi saya siapanya kayak gitu. Saya teman yang kemarin baru kenal kayak gitu. Apalagi kalau komunitas itu kan cuma setahun 2 tahun kayak gitu. Seperti itu Mbak. Apalagi ya Bu, pertanyaannya tadi kurang lebih kayak gitu ya Bu. Ya, baik. Apakah ada pertanyaan ulang atau Mbak siapa ini yang bertanya, Mbak Trihandini mau memberikan feedback? Mungkin saya bisa memberikan tambahan sedikit ya, supaya teman-teman tidak bingung. Memang teman-teman harus agak sedikit mengenal dari tempat yang akan dijadikan PPL. Iya. Kok PPL, tempat yang akan dijadikan penelitian skripsi. Kalau misalkan nanti dalam psikodiagnostik 1 ini, teman-teman mau mewawancarai siapa, setidaknya sudah ada repo awalnya, sudah ada pendekatan awalnya, supaya nanti nggak habis waktunya untuk mendapatkan repo karena waktu UASnya juga hanya 1 minggu aja. Nah, kalau di skripsi kan memang lama ya, jadi lamanya juga sekitar setengah tahunan. Jadi kalau nggak cocok bisa cepat ganti aja daripada nanti berlama-lama untuk membangun repo itu. Capek juga toh, capek gitu. juga. Di PHP-in begitu kan bahasanya, kayaknya mau di sini ternyata nggak boleh, kayak mau di situ ternyata nggak. Dan satu tempat berganti berarti secara otomatis proposalnya juga berganti. Itu ganti kan juga itu melelahkan juga. Dosennya juga bisa ganti, itu lebih ribet. Nggak apa-apa ya. Ini bukan bermaksud menakuti, tetapi Bu, maaf. Namanya supaya mentalnya siap aja. Jangan khawatir. Kalau Mbak Ilma lulus, teman-teman juga pasti lulus. Itu sudah pasti. Oke, untuk terkait ini ada satu pesan baru lagi, cara gabung relawan, Mbak. Bagaimana caranya gabung di KDS Friendship Kediri itu kayak apa? Kalau itu dulu itu saya kenalnya karena PPL dengan PPL Psikologi Sosial. Jadi yang mengenalkan itu sebenarnya Pak Sunarno. Pak Sunarno itu membuat tamu kuliah, kuliah tamu. Kuliah tamu. Beliau itu mengundang si LSM KDS ini. Kemudian LSM KDS ini kemudian excited karena ternyata mahasiswa itu bisa menerima isu-isu ini. Beliau kemudian memberikan kesempatan untuk bagaimana kalau kalian gabung dengan kami. Jadi kayak mendampingi para orang-orang yang ingin mendapatkan apa ya Bu namanya? Konseling gitu loh Bu. Iya. Itu pelayanan konseling kayak gitu. Meskipun kita tidak bisa secara profesional, tetapi kalau mereka cerita dan kita menerima, kayak menemani bercerita, itu sudah membuat perasaan mereka lebih baik. Karena virus itu sebenarnya, virus HIV itu lebih ke bagaimana dia menjaga imun. Karena psikis itu juga bisa melemahkan imunnya. Jadi ketika dia merasa ada orang yang bisa menerima keadaan mereka, itu psikis mereka bisa lebih baik dan imun mereka bisa juga terjaga kayak gitu. Jadi itu dulu sih. Kalau sekarang karena pandemi juga, kalau
beliau-beliau yang sudah mendapatkan virus tersebut lebih apa ya, lebih mawas diri terhadap virus yang saat ini menjadi pandemi. Jadi kayaknya sudah tidak bisa welcome lagi, nunggu nanti pandemi sudah reda, mungkin bisa mbaknya menghubungi saya lagi kalau pandeminya sudah itu sudah reda dan iya, bisa sudah reda dan lagi. Bisa beraktivitas lagi kayak gitu. Baik, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan ke Mbak Ilma atau ke saya? Kayaknya lebih ke karena saya membawa ini ya Bu, judulnya yang ini. Enggak apa-apa. Dan ini kan masih semester 4 ya Bu. Mungkin yang lainnya banyak yang atau ada yang excited. Oke, ada lagi kan teman-teman? Kalau cukup bisa diwakili dengan menulis cukup begitu di kolom chat atau ada open mic sehingga bisa kita selesaikan kuliahnya. Dan nanti tinggal saya tulis tugasnya di Google Classroom untuk tugas UAS-nya. Bagaimana teman-teman? Nah, ini saya nggak tahu loh yang apa masih bertahan. Masih bertahan di tempat maksudnya. Ada yang mau kasih emoticon buat Mbak Ilma? Ada yang mau bertanya? Oh cukup, baik. Insya Allah cukup. Okay. Ya, baik. Kalau memang sudah cukup, kita akhiri perkuliahan kita. Terima kasih untuk semua yang sudah bergabung dan kalau misalkan nanti ada pertanyaan lanjutan bisa menghubungi Mbak Ilma dan juga bisa menghubungi saya. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup perkuliahan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore untuk semuanya. Oke, silakan. Mohon maaf, bagi yang berkenan untuk membuka bisa open kah untuk kita ada foto? Kalau berkenan, kalau nggak berkenan, nggak apa-apa Mbak Ilma, bisa di foto aja. Bagaimana Bu, foto yang ini gimana sih caranya? Saya juga nggak. Saya sudah screenshot sih tadi Bu, cuma belum saya lihat, maksudnya. Untuk yang bisa ini view-nya saya ganti. Oh, view-nya yang banyak itu Ibu. Nah ini. Oke, ini ada 3 ini ya. Coba bagi yang berkenan membuka bisa dibuka slide pertama. Ini sudah galeri view kan, Mbak Ilma? Coba difoto ya. Belum Bu, saya kok ini gimana caranya ya Bu? Oh sudah. Oh ya udah, kalau begitu saya yang nggak bisa Bu. Ya udah. Maksudnya? Ya. Ini di tempat saya sudah galeri view, sudah. Oke, sebentar ya, ditahan sejenak teman-teman. Saya mau memfoto dulu sebagai bukti kegiatan prodi. Sebentar, ini slide pertama ya. Ini ada 3 slide. 1, 2, 3. Slide kedua selanjutnya. Slide ketiga selanjutnya. Oke, terima kasih. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Silakan lift 1 demi 1. Sampai ketemu lagi ya.